Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Winaldi dari jurusan Sistem Informasi kelas 6D. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil paper yang sudah saya kerjakan pada mata kuliah Enterprise Arsitektur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen, yaitu Ibu Febi Nursalisa, Eskom, Mkom, yang dimana telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan di video kali ini. Adapun paper saya, di sini saya mengambil judul yaitu pemodelan sistem informasi periklanan menggunakan Archimedes Enterprise Arsitektur pada PT Iklan Q. Adapun abstraknya, teknologi informasi memiliki peran penting bagi perusahaan dalam mengelola dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder. Namun tidak semua perusahaan mampu mengimplementasikan dan mengembangkan teknologi informasi yang bersesuaian dengan kebutuhan perusahaan, termasuk PT Iklan Q. PT Iklan Q adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang periklanan. Dalam proses bisnisnya masih bersifat manual, di mana pelanggan harus datang langsung ke kantor apabila ingin mencetak iklan. Untuk itu diperlukan solusi enterprise arsitektur guna menyelaraskan kebutuhan bisnis dan teknologi, serta mengoptimalisasi pengembangan teknologi informasi. Archimedes merupakan standar dari Open Group dengan bahasa pemodelan yang terbuka dan independen untuk arsitektur perusahaan yang didukung oleh berbagai vendor dan perusahaan konsultan. Spesifikasi Archimedes menyediakan instrumen untuk memungkinkan arsitek perusahaan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memvisualisasikan hubungan antar domain bisnis dengan cara yang jelas. Penelitian ini menghasilkan pemodelan enterprise arsitektur sebagai gambaran usulan proyek untuk mendukung strategi bisnis dan pengembangan teknologi pada proses bisnis periklanan. Apa itu PT Iklan Q? PT Iklan Q adalah sebuah perusahaan periklanan yang menyediakan dan menawarkan jasa perancangan desain di berbagai media promosi. Adapun jasanya yaitu tampilan periklanan di media cetak seperti surat kabar atau majalah, dan elektronik seperti televisi dan radio. Pemasangan berbagai poster gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur, dan lain sebagainya. Nah, proses yang berjalan saat ini masih bersifat manual, di mana pelanggan harus datang langsung ke kantor PT Iklan Q apabila ingin mencetak iklan. Nah, oleh karena itu diperlukannya suatu proses bisnis yang lebih modern dengan dukungan teknologi informasi atau pembuatan sistem informasi periklanan agar proses bisnisnya ini jauh lebih berkembang. Nah, untuk itu perlu dilakukannya optimalisasi dengan mengimplementasikan dari pengembangan aplikasi atau menyelaraskan kebutuhan bisnis dan teknologi melalui perencanaan yang baik. Nah, salah satunya perencanaan tersebut bisa menggunakan enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur adalah suatu pendekatan hierarkis yang bertujuan untuk menyelaraskan strategi bisnis dan strategi TI pada sebuah perusahaan dengan mengintegrasikan sistem informasi, proses bisnis, unit organisasi, dan stakeholder. Atau enterprise arsitektur menggambarkan rencana untuk pengembangan sistem maupun sekumpulan sistem. Adapun paradigma service orientation atau berbasis layanan telah dipertimbangkan jadi paradigma arsitektur yang terpenting, dan sejumlah bahasa pemodelan berbasis layanan serta kerangka kerja telah didefinisikan untuk menggambarkan dan mengkomunikasikan keputusan arsitektur perusahaan. Nah, salah satunya yaitu Archimedes. Archimedes merupakan standar dari Open Group dengan bahasa pemodelan yang terbuka dan independen untuk arsitektur perusahaan yang didukung oleh berbagai vendor dan perusahaan konsultan. Spesifikasi Archimedes menyediakan instrumen untuk memungkinkan arsitek perusahaan untuk menggambarkan, menganalisis, memvisualisasikan hubungan antara domain bisnis dengan cara yang jelas. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan suatu cara ilmiah dalam mengumpulkan data dan informasi yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan maupun dikembangkan untuk dapat dipahami, dipecahkan, dan menjadi solusi atas suatu permasalahan. Nah, pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode Archimedes Enterprise Arsitektur. Nah, dengan Archimedes ini mampu menyediakan visualisasi model
Enterprise Architecture dan level Enterprise High Level. Archimedes memiliki tampilan berlapis dan orientasi layanan pada model arsitektur lapisan yang lebih tinggi menggunakan layanan yang disediakan oleh lapisan yang lebih rendah. Meskipun pada tingkat abstrak, konsep yang digunakan dalam setiap lapisan adalah serupa. Adapun lapisannya yaitu meliputi lapisan bisnis, lapisan application, dan lapisan teknologi. Apa itu lapisan bisnis? Nah, lapisan bisnis ini adalah bagaimana mampu memproses bisnis, layanan, fungsi, dan peristiwa unit bisnis. Lapisan ini juga menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan eksternal yang diwujudkan dalam organisasi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh pelaku dan peran bisnis. Lapisan aplikasi. Sedangkan lapisan aplikasi adalah tentang aplikasi perangkat lunak yang mendukung komponen dalam bisnis dengan layanan aplikasi. Lapisan teknologi menangani dengan infrastruktur perangkat keras dan komunikasi untuk mendukung lapisan aplikasi tersebut. Nah, lapisan teknologi ini menawarkan layanan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, direalisasikan oleh perangkat keras, komputer, dan komunikasi serta perangkat lunak sistem. Adapun hasil dan pembahasan, nah, berdasarkan dari data yang diperoleh, baik melalui penelaahan, dokumen, observasi, maupun wawancara, maka akan dibuat 3 lapis dari konsep Archimedes, yang dimana yaitu lapisan pertama, yaitu lapisan bisnis. Nah, pada lapisan ini terdapat 3 proses utama, yaitu pemesanan, desain, pelayanan, dan pemprosesan. Adapun proses bisnis dari pemesanan jasa iklan pada PT Iklan Q adalah dimulai dengan customer melakukan pemesanan dengan mengisi data pada form yang tersedia dan menginputkan data tersebut, yang kemudian data pemesanan tersebut akan sampai pada bagian admin. Bagian admin akan melakukan itu dengan menyetujui pemesanan customer. Nah, bagian desainer ini memproses pesanan dan melakukan negosiasi dengan customer agar desain yang dipesan sesuai dengan kriteria pesanan. Bagian desainer akan membuat desain yang sudah disepakati dengan customer sebelumnya. Setelah desain selesai dibuat, selanjutnya desainer menyerahkan hasil desain ke bagian admin. Setelah desain diterima, admin selanjutnya customer dan admin melakukan transaksi pembayaran. Nah, desain tersebut diterima oleh customer. Yang kedua yaitu lapisan aplikasi. Nah, pada lapisan aplikasi ini menggambarkan aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis yang ada. Oleh karena itu, lapisan ini berkaitan langsung dengan lapisan bisnis yang ada di atasnya. Pada lapisan aplikasi ini memiliki beberapa lapisan, yaitu pemesanan, pelayanan, dan pembuatan desain. Nah, pemodelan ini dapat dilihat pada diagram berikut. Kemudian yang ketiga yaitu lapisan teknologi. Nah, pada lapisan teknologi ini biasanya digunakan untuk memodelkan arsitektur teknologi dari perusahaan, struktur, dan perilaku infrastruktur teknologi perusahaan. Untuk mendukung lapisan aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya, maka lapisan teknologi yang akan dibuat modelnya dapat dilihat pada diagram berikut. Nah, kemudian didapatkanlah suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu menggunakan Archimedes Enterprise Architecture. Dengan penerapan pemodelan ini ke dalam teknologi informasi yang akan digunakan harus bertahap, dimulai dengan pembenahan proses bisnis, perancangan aplikasi yang dibutuhkan, serta penyediaan teknologi yang dapat mendukung proses bisnis serta aplikasi yang digunakan. Nah, penelitian ini menghasilkan pemodelan enterprise arsitektur sebagai gambaran umum usulan proyek untuk mendukung strategi bisnis dan pengembangan teknologi pada proses bisnis periklanan. Dengan adanya pemodelan ini, pada PT Iklan Q diharapkan bahwa penerapan IT nantinya dapat benar-benar menghindari risiko kegagalan serta berhasil sesuai yang diharapkan. Nah, adapun referensi dari paper saya dapat dilihat pada daftar pustaka berikut. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.